Marc Marquez menurunkan ekspektasi menjelang MotoGP Jepang 2024 dan merasa sudah tidak bisa mengejarnya dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Akibat kegagalan mesin yang menyebabkan kebakaran motor, Marquez mengalami kerugian yang signifikan di GP Indonesia. Dia gagal mencapai finish dan tidak dapat membawa pulang poin yang seharusnya menambah poinnya di klasemen MotoGP 2024. Marquez tetap berada di peringkat keempat klasemen dengan jumlah 288 poin setelah gagal memperoleh poin tambahan di sirkuit Mandalika. Meski kompetisi balapan musim ini masih menyisakan 4 seri lagi setelah GP Jepang, tetapi jarak atau margin angkanya sudah terlampau jauh dari Jorge Martin yang memimpin dengan 366 poin. Juara dunia 8 kali itu sadar bahwa jarak poinnya sudah sangat jauh, sekalipun ada kejutan dia memenangi seluruh sisa seri musim ini. Marquez merasa keikutsertaannya dalam perebutan gelar sudah selesai. Sisa kompetisi musim ini menurut Marquez sudah akan jadi panggung bagi dua rival, yaitu Martin dan Francesco Bagnaia. Marquez kembali menegaskan bahwa target pribadinya sejak awal bergabung dengan Gresini yaitu menemukan kembali kepercayaan diri dan membuktikan bahwa dia memang belum habis. Finish 5 besar bukan hal buruk bagi pembalap 31 tahun itu pada akhir musim ini dengan status sebagai pembalap tim satelit. Target Marquez di sisa musim sekarang adalah tampil konsisten. Fokus utamanya sudah mulai mengarah pada MotoGP 2025 ketika dia akan naik tim pabrikan Ducati Lenovo dengan GP25. Sekarang saya bisa fokus pada batasan saya dan bekerja pada konsisten saya. Saya mencoba menemukan konsisten ini dan langkah selanjutnya adalah mencoba meningkatkan kualitas di kualifikasi, kata Marquez. Sebelum seri balap ke-16 MotoGP Jepang 2024 akhir pekan ini, pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia bertekad untuk bangkit. Kekhawatiran Francesco Bagnaia tentang kemungkinan kemenangannya pada seri MotoGP Jepang yang akan berlangsung dari 4-6 Oktober 2024 di sirkuit Motegi Jepang menyebabkan tekad ini muncul. Seperti peribahasa bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Motor Ducati Desmos edisi GP24 yang sangat impresif juga tampaknya memiliki kekurangan. Bagnaia telah menemukannya di 2 balapan sebelumnya. Bagnaia selalu terlambat panas dalam 2 balapan terakhir, seperti GP Emilia Romagna dan GP Indonesia, sehingga dia kehilangan peluang untuk menang. Kegagalan terjadi karena motor Desmos edisi GP24 yang sangat sulit dibawa ke performa terbaik. Ini terkait dengan kompon ban yang lebih keras, lebih tinggi temperatur kerjanya, tetapi ban tetap lebih awet. Ditambah dengan kesulitan lainnya yang dia hadapi saat start, kelemahan ini semakin membebani Bagnaia. Start Bagnaia dalam beberapa balapan terakhir jauh dari kata mulus. Dia selalu diungguli oleh rival utamanya, yaitu Jorge Martin. Bagnaia dan tim Ducati sedang memutar otak untuk mencari cara mengatasi hal tersebut. Melesat sejak awal menjadi target Bagnaia pada seri MotoGP Jepang demi menjaga peluangnya untuk mempertahankan gelar juara dunia untuk yang ketiga kalinya. Tertinggal 21 poin dari Martin di puncak klasemen, Bagnaia harus mengumpulkan kemenangan lagi, terutama di balapan hari Minggu di mana poin yang diraih lebih banyak. Bagnaia belum menang lagi di balapan utama dalam 4 seri terakhir. Faktor cuaca juga menjadi pertimbangan Bagnaia. Tahun lalu balapan GP Jepang diwarnai dengan hujan. Bagnaia harus puas mengakhiri lomba di posisi kedua, di belakang Martin yang menjadi pemimpin lomba. Kami akan bekerja keras untuk meningkatkan daya saing di fase-fase awal balapan, yang mana kami sedikit kesulitan pada beberapa balapan kemarin. Dibandingkan dengan Indonesia, cuaca dan kondisi treknya akan sangat berbeda. Selain itu, ada potensi turunnya hujan. Jadi ini penting untuk mempersiapkan diri dengan segala kondisi nanti, kata Bagnaia.
Hasil balapan Fabio Quartararo di GP Indonesia memberinya inspirasi untuk menatap balapan kandang Yamaha pada MotoGP Jepang 2024. MotoGP Jepang 2024 adalah seri berikutnya bagi pembalap MotoGP yang akan berlangsung akhir pekan ini dari tanggal 4 hingga 6 Oktober 2024. Fabio Quartararo adalah salah satu pembalap yang akan menjadi perhatian saat seri ke-16 MotoGP 2024 dimulai. Utamanya karena dia adalah pembalap andalan tim pabrikan Monster Energy Yamaha yang berbasis di Iwata, Jepang. Dengan kata lain, seri GP yang akan digelar di sirkuit Motegi itu akan jadi seri kandang bagi skuad berlogo Garputala tersebut. Selain itu, Quartararo memulai aktivitasnya di negeri Sakura dengan mengunjungi beberapa perusahaan Yamaha. Berpartisipasi dalam balapan kandang pasti akan membuat Yamaha sangat diharapkan prestasinya. Selain itu, mereka telah menunjukkan kemajuan yang signifikan di tengah penurunan performa yang dialami pabrikan MotoGP itu hingga jatuh ke zona konsesi. El Diablo dengan rasa gembira melanjutkan balapan kandangnya. Ia jadikan bekal berharga dari seri GP Indonesia di sirkuit Mandalika kemarin. Meski begitu, Quartararo tak bisa sekedar menjadikan bekal kemarin di Mandalika sebagai acuan, karena suhu udara, cuaca dan kondisi lintasan di sirkuit Motegi jelas akan sangat berbeda. Quartararo memang meraih hasil terbaiknya musim ini di GP Indonesia dan Emilia-Romagna dengan finish ke-7. Quartararo masih harus kerja keras meski tren positif Yamaha sedang terjadi dalam beberapa seri terakhir. Yamaha sebenarnya jadi pabrikan kedua setelah Honda yang tercatat sering menang di Motegi. Namun Yamaha terus melambat selama 10 tahun terakhir. Jorge Lorenzo adalah pembalap Yamaha yang terakhir menang di sirkuit Motegi pada tahun 2013 dan 2014. Setelah menjalani ronde yang cukup panas di Lombok, Indonesia, rombongan pembalap MotoGP kini beralih ke iklim yang jauh lebih sejuk di Motegi, Jepang. Rangkaian MotoGP Jepang 2024 mulai bergulir pada 4 hingga 6 Oktober 2024 dengan sesi yang paling awal bergulir pada Jumat 4 Oktober 2024. Sisa musim ini masih menyajikan 5 balapan dengan total 185 poin yang masih bisa diamankan dari sprint race dan balapan hari Minggu. Melihat jarak antara dua pembalap teratas di klasemen, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia yang hanya sebesar 21 poin, MotoGP 2024 masih jauh dari kata usai. Mereka berdua sekarang menjadi kandidat juara dunia terkuat dan bakal saling sikut di sepanjang akhir pekan ini. Namun sirkuit Motegi juga bisa menyajikan drama dan memberi pesaing mereka kesempatan menjadi pemenang. Penghuni peringkat 3 klasemen, Enea Bastianini berjarak 54 poin, diikuti Marc Marquez di peringkat 4 yang berharap bisa mengambil kesempatan dari persaingan di depan mereka. Secara matematis, bahkan peringkat 5 yang diisi Pedro Acosta masih bisa menjadi juara dunia MotoGP 2024. Syaratnya adalah Acosta wajib memenangi sisa sprint race dan balapan utama, sementara Martin tidak mendapatkan 1 poin pun. Namun kondisi ini jelas sangat sulit dipenuhi. Bastianini saja yang lebih dekat dari kedua pemuncak klasemen merasa peluang menjadi juara dunia sudah sangat kecil meski tak tertutup rapat. Peluang pria Italia ini buat menjadi juara dunia mengecil usai di MotoGP Indonesia 2024 gagal finish di balapan utama. Berdasarkan performa terkini, Bastianini bisa dibilang salah satu pembalap yang tampil paling konsisten. Sebelum di Mandalika, dia mengemas 127 poin seusai jeda musim panas. Hanya Martin yang mengumpulkan poin lebih banyak dari Bastianini, yakni 129 angka. Seharusnya Enea Bastianini masih bisa mengganggu persaingan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.